Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhal muslimuna khadirullahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di masjid Babu Salam Balapan ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Marilah kita tanpa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam tarawih yang ke-12. Berarti ibadah puasa yang kita selesaikan sudah 12 hari, dan kita berharap dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita dapat diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah, dan jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memasuki malam ke-12. Tentu muncul pertanyaan, apakah ibadah yang kita lakukan itu semakin semangat dalam hal ini istiqomah, atau justru masuk sepertiga ini menurun? Ya, kalau seperti awalnya kita menggebu-gebu semangat, tapi sudah masuk sepertiga itu sudah mulai menurun, berarti itu kita masih kurang istiqomah. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberi judul istiqomah di pertengahan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertengahan bulan Ramadan atau sepertiga ini kita sebenarnya dituntut untuk meningkatkan
Tapi ya kita harus tingkatkan semangat kita. Dengan meningkatkan semangat kita, maka insya Allah akan menerima ibadah puasa kita. Karena ibadah puasa kita itu kita tidak bisa prediksi berapa pahalanya, tapi kata Allah, sayalah yang akan memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi oleh karena itu ada beberapa poin. Yang pertama, perintah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Kata Allah, maka tetaplah engkau atau Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Jadi dalam hal ini perintah istiqomah ini memang Allah sudah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan contoh kepada umatnya. Maksudnya kita sudah masuk pertengahan ini, sepertiga ini, kita semakin meningkat karena sebentar lagi kita akan diperhadapkan dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu. Yang penting dia malam-malam ganjil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata istiqomah ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam ibadah puasa ini ya betul-betul sebagai amanah kita pertanggungjawabkan. Karena itu perintah wajib. Kalau itu sebagai amanah, maka insya Allah pahalanya dilipat gandakan kepada kita semua. Jadi oleh karena itu kepada kita semua memerlukan keikhlasan di dalam berniat untuk berpuasa hari Sabtu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amalan yang dicintai oleh Allah adalah konsisten di dalam melaksanakan ibadah puasa. Maksudnya tidak setengah-setengah. Tidak ada yang merasa bahwa saya karena ada sesuatu, tapi betul-betul karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertanggung jawab sebagai amanah di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sebagai tanggung jawab. Jadi kalau semua punya asumsi bahwa puasa itu adalah sebagai amanah dan tanggung jawab kita untuk kita laksanakan dengan baik-baiknya, sebaik-baiknya, maka insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Ramadan adalah bulan pembentukan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perintah salat ini kita semuanya ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian diberi isyarat bahwa puasa yang kita lakukan ini adalah diwajibkan sejak umat-umat terdahulu sebelum kita. Tapi umat-umat terdahulu beda dengan yang kita lakukan.
Ya seperti kita lihat umatnya Nabi Daud itu melaksanakan ibadah puasa selingan. Ini hari puasa, besok tidak, lusa lagi puasa dan seterusnya. Jadi intinya bahwa dalam 1 tahun itu 6 bulan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa, itu namanya puasanya umatnya Nabi Daud. Nah, muncul pertanyaan, apakah kita ini mampu ini 6 bulan kita lakukan puasa selingan? Tentu jawabannya mungkin kalau ada yang mampu sebagian kecil. 1 bulan saja ya kita tidak bisa memprediksi bahwa semuanya bisa melaksanakan. Tapi itu sesuai kemampuan kita. Kemudian selanjutnya lebih-lebih lagi umatnya Nabi Idris. Dalam 12 bulan itu setiap hari melaksanakan ibadah puasa. Jadi tidak ada istirahat. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang 12 bulan, cuma 1 bulan berpuasa, 29 hari atau 30 hari. Kemudian setelah kita berpuasa 1 bulan, 29 atau sampai 30 hari, maka disunatkan sunat muakkadah kita berpuasa pada bulan Syawal selama 6 hari. Jadi kalau kita berpuasa 1 bulan ditambah puasa Syawal 6 hari, itu sama indeksnya kita berpuasa dengan puasanya Nabi Daud, kemudian Nabi Idris, sama pahalanya. Ya cuma puasanya Nabi Muhammad tentu ada syarat-syarat tertentu. Misalnya kita berpuasa sebulan lamanya. Bagi yang uzur ya bisa ada kalanya di luar bulan Ramadan. Seperti ibu-ibu yang menstruasi atau habis melahirkan, itu bisa dibayar atau kalanya di luar bulan Ramadan. Tapi setelah itu kita berpuasa Syawal 6 hari, ada 2 pendapat. Pendapat pertama melaksanakan salat Syawal itu secara berturut-turut, ini para ahli ibadah. Saya sendiri mungkin tidak mampu ya. Kenapa? Karena kadang kita 1 hari 2 hari kita berpuasa, puasa Syawal, tiba-tiba ada yang undang saya untuk makan kepala kambing, maka kita hadiri undangan itu karena wajib menghadiri undangan. Tapi menurut pendapat pertama ahli ibadah, batal yang 2 hari di belakang dan saya sudah puasa, dia itu berturut-turut tidak boleh dilangkai. Yang pendapat yang ringan yang saya ikuti, 6 hari yang penting dalam bulan Syawal boleh selingan. Ini hari saya puasa, besok puasa. 3 hari akan datang ada yang undang makan kepala kambing, maka saya hadiri undangan akikah untuk acara yang makan kepala kambing. Maka puasa saya boleh nanti hari selanjutnya, itu boleh, itu ringan itu. Yang penting kita berada dalam bulan Syawal. Ya. Jadi banyak keringanan-keringanan seperti halnya diwajibkannya kita berpuasa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keyakinan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa kita yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, sebagian juga 1 tahun yang di belakang. Ya kalau menurut saya 1 tahun akan datang, karena 1 tahun ke belakang sudah di akhir Ramadan kemarin. Ya. Kemudian setelah kita puasa Ramadan, kita ini ya kita bekerja, masih kita sisipkan waktu
untuk kita sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini adalah sunat muakkadah. Setelah kita melaksanakan sholat isya, kemudian ditutup dengan sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Setelah itu baru kita sholat tarawih sebentar 8 rakaat atau ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, khususnya yang bekerja, maupun kita ada kesempatan, kalau tidak ada kesempatan, nah nanti pulang di rumah baru kita salat tarawih. Karena dalam ibadah, dalam bulan puasa itu afdalnya itu, lengkapnya itu tidak cukup kalau kita hanya puasa. Harus kita hidupkan juga malam-malam. Mana dasarnya? Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dalam hal ini setelah tadi sholat isya kemudian ditutup dengan sholat sunat ba'diyah sholat isya, maka sampai di situ batasnya sholat isya. Jadi jangan tidak sholat sunat baru langsung sholat tarawih, tidak lengkap sholat isyanya. Nah, setelah itu kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat. Katakanlah kita mengambil contoh 8 rakaat. Setelah 8 rakaat, Pak Imam memberi salam. Ada sebagian kita pulang. Kalau ditanya kenapa pulang, nanti bisa saya lanjutkan di rumah. Kalau dilanjutkan di rumah tidak lengkap itu. Dilanjutkan di rumah cuma 1 dapat. Kalau sama-sama imam tetap 27 derajat pahalanya. Dan itu kalau lengkap sampai akhir tarawih, itu Allah mengampuni dosa kita sepanjang masa sampai tahun depan. Kalau kita tarawih kita lengkap seperti itu. Makanya itu saya minta bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang mampu, ya menyesuaikanlah dengan imam. Dan imam juga saya anjurkan, kalau metodenya Nabi, sebelum menjadi imam, lihat itu jamaah. Oh, ada yang tua-tua di belakang, ada ibu-ibu yang sudah pensiun yang suka ke belakang, selalu mau buang air kecil. Tidak usah terlalu lama-lama baca ayatnya, direvisi itu ayat. Ini panjang juga nafasnya, ya panjang juga ayatnya. Jadi gemetar ya. Akhirnya yang menahan kencing bisa kencing di masjid. Saya selama hidup saya sudah 2 orang yang kencing di samping saya. Karena terlalu lama imamnya gemetar itu, jamaahnya gemetar. Karena dia mau keluar juga malu, akhirnya bocor ke bawah. Itu pakai sarung, pecikannya tidak kena saya. Sudah 2 orang selama saya. Jadi oleh karena itu di pelajaran kita semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena waktu sangat terbatas dan saya paham kita bertugas di sini tidak usah terlalu panjang-panjangnya. Jadi demikian ceramah saya sempat sampaikan, tentunya sebagai kesimpulan bahwa di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini perlu tingkatkan istiqomah. Istiqomah itu adalah tanggung jawab kita sebagai amanah untuk melaksanakan perintah wajib puasa. Ya, di samping itu sunah-sunahnya kita membaca qiraatul Quran. Ya, tidak usah terlalu berjuz-juz, sesuai kemampuan kita 1 lembar. Kalau tidak, ya setengah lembar lah. Yang penting ada. Itu tidak baik terlalu banyak baru stop. Wah, itu berarti kurang kita. Tapi kalau rata-rata ya insya Allah. Kemudian sedekah. Ya sedekah juga begitu. Ya biar sedikit, yang penting tiap hari lah. Tiap hari kalau lupa ini hari saya tidak sedekah, itu dianggap kita berutang lah ya.
jadi kita bayar tutup dengan niat nawaitu sehingga kita full time kita bersedekah. Karena sedekah itu membawa kita banyak rezeki, menolak bala, semuanya membawa kita tentram, bahagia, beserta kebaikan. Demikian atas perhatiannya dan maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.